Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bahagia, sukses, luar biasa. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan terkait materi analisis peluang usaha. Tujuan sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari analisis peluang usaha ini. Tujuannya yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian peluang usaha, mengetahui metode analisis peluang usaha, kemudian mampu menganalisis peluang usaha tersebut, kemudian mampu mengidentifikasi peluang usaha, dan mampu menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan lingkungan sekitar kita, tentunya dengan cara yang inovatif dan kreatif. Kemudian kita lanjut ke penjelasan tentang peluang usaha atau analisis peluang usahanya ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terkait peluang usaha dengan cara peta konsep agar kalian lebih bisa memahami dengan lebih mudah. Nah, sebenarnya peluang usaha itu munculnya dari mana? Peluang usaha muncul dari inspirasi. Inspirasi sendiri muncul dari sumber internal dan sumber eksternal ya. Sumber internal apa sih, Bu? Sumber internal itu dari diri kita sendiri, misalnya ide, kemudian skill kita, kemudian passion kita, hobi kita, misalnya seperti itu. Kemudian eksternalnya apa? Dari lingkungan sekitar kita. Dari permasalahan lingkungan, kita bisa lihat dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian dari inspirasi tersebut turun menjadi peluang usaha. Dengan adanya peluang usaha, bagaimana kita cara memanfaatkan peluang usaha yang ada? Ketika kita sudah bisa memanfaatkan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu keberhasilan usaha dan atau bisa jadi malah kegagalan usaha. Bagaimana nanti kita pengaplikasiannya. Nah, tujuan dari peluang usaha tidak semua bisa dijalankan. Perlu adanya yang namanya observasi, survei lapangan, kemudian memperbanyak informasi terkait tentunya yang berkaitan dengan usaha yang nantinya akan kita dirikan, seperti itu. Nah, supaya usaha yang kita dirikan ini nanti bertahan dengan jangka waktu yang lama, maka perlu adanya analisis peluang usaha tersebut. Nah, sedangkan peluang usaha itu apa sih? Pengertiannya sebenarnya, peluang usaha itu berasal dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang apa? Peluang adalah kesempatan. Sedangkan usaha adalah bagaimana cara kita untuk mencapai peluang yang ada. Nah, Ibu tarik kesimpulan bahwa peluang usaha ini merupakan suatu kesempatan yang dimiliki seseorang guna mencapai tujuan yang tidak diraih dengan menggunakan atau mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, tujuan yang dicapai dari peluang usaha yaitu keuntungan, uang tentunya, kemudian kekayaan, kepuasan batin, terus status sosial di masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan harus memanfaatkan sumber daya yang ada berupa misal modal, uang, pengetahuan, skill kita, relasi, dan ya kemudian pengalaman yang kita punya seperti itu untuk menunjang kegiatan usaha yang nantinya akan kita tekuni. Maka perlu adanya pemikiran seperti apa sih peluang usaha yang baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait ciri-ciri peluang usaha yang baik, yaitu 1. Bersifat orisinil atau asli, kita tidak menjiplak usaha orang lain. Semisal kita ada kesamaan, pasti kita ada yang namanya ciri khas. Kemudian harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Di sini pasti ada namanya kompetitor ya dalam menjalin usaha. Nah, itu kita harus mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan minat, di mana ketika kita menjalankan suatu usaha dengan sesuai dengan minat kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, itu tingkat kelayakan teruji, yaitu dalam artian di sini dapat memberikan manfaat dalam artian finansial atau keuntungan bagi kita pelaku usaha. Kemudian yang kelima, yaitu bersifat kreatif, yaitu baru dan adanya suatu inovasi. Kemudian yang keenam, yaitu memiliki keyakinan untuk mewujudkan. Namun nyatanya nih, peluang usaha yang baik tidak cukup, kita harus juga mempertimbangkan bagaimana sih usaha yang potensial. Kita harus cermat mengkaji mana yang potensial dan mana yang tidak. Nah,
ciri-ciri usaha yang potensial yaitu memiliki nilai jual. Nah, nilai jual ini memiliki ciri sendiri, yaitu mampu memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian memiliki keunggulan bersaing, kemudian tidak bersifat sementara, ada nilai uangnya. Biasanya nilai uang ini didapat dari permintaan dan penawaran, kemudian kreativitas dan inovatif yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, usaha bukan hanya ambisi dari pribadi, namun harus adanya sifatnya nyata, harus ada tindakan seperti itu. Yang ketiga, usaha mampu bertahan di pasaran. Kemudian yang keempat itu kita tidak harus menanamkan modal yang terlalu besar. Di sini ketika investasi yang kita keluarkan dalam membangun usaha awal itu terlalu besar, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi kita berjalan pelan-pelan seperti itu ya. Kemudian yang kelima yaitu bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri, dalam artian kita mampu mengembangkan usaha yang kita jalani sekarang. Besok bagaimana ya prospeknya seperti. Nah, perlu Ibu tegaskan lagi, tidak semua adanya peluang usaha yang ada di sekitar kita itu bisa dijalankan, perlu adanya suatu analisis ya, analisis. Kemudian apa sih analisis peluang usaha? Tadi kan peluang usaha, sekarang analisis peluang usaha apa sih? Analisis peluang usaha merupakan analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana sih yang bisa dilakukan dan mana yang bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkatan resikonya yang akan dihadapi nantinya. Kemudian untuk bisa menjalankan peluang usaha, wirausaha harus memiliki pemikiran yang positif, tentunya positif dan kreatif. Apa saja sih? Yaitu percaya dan yakin bahwa usaha yang dapat kita laksanakan, kemudian mampu menerima gagasan atau ide baru. Yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, berbicara dengan diri sendiri bahwa kita itu bisa, kita yakin kita bisa menjalaninya dengan bekal yang kita punya. Kemudian mampu mendengarkan saran dari orang lain. Nah, setelah ada pemikiran yang positif, kita punya bekal pemikiran yang positif, kreatif, maka perlu adanya persiapan analisis peluang usaha, yaitu meneliti luas usaha, yaitu dilihat dari kapasitas atau penyerapan yang nantinya akan diserap dari usaha yang kita jalankan. Misalnya jumlah dari bahan bakunya sih berapa, kemudian jumlah produk, jumlah karyawan, jumlah mesin, dan jumlah peralatannya. Kemudian yang kedua, untuk bentuk usaha yang akan dipilih kita apa? Misal usaha dagang atau jasa, agribisnis atau manufacturing, atau bisa franchise atau waralaba. Kemudian yang ketiga, itu jenis usaha yang ditekuni. Ada dua nih jenis usaha formal dan informal. Usaha informal apa? Usaha informal itu biasanya lebih ke pedagang kaki lima, misal kita jualan online tanpa adanya izin usaha itu. Kemudian kalau usaha formal biasanya ada izin usahanya, misal kita ambil contoh Indomaret, Alfamart kayak gitu ya. Kemudian mengenal informasi yang diterima, yaitu dengan cara mengolah data dan informasi gunanya agar kita itu bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi ke depannya sistem. Misalnya kita ambil contoh pemasaran, ke depannya lebih prospek kemana, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Kita bisa memetakan atau membagi-bagi menyesuaikan dengan bidangnya masing-masing, seperti itu. Nah, selain itu, dari adanya persiapan analisis peluang usaha, kita bisa menggunakan tuh metode analisis peluang usaha. Di sini Ibu ambil yaitu metode analisis SWOT. Analisis SWOT kalian tahu kan? Nah, SWOT itu berasal dari kata strength atau kekuatan. Kelebihan usaha kita apa sih? Apakah kita menggunakan bahan baku yang lebih baik dari usaha lain, atau kita memiliki inovasi yang lebih bagus, seperti itu. Kemudian kelemahan atau weakness. Nah, di sini kita harus tahu apa sih kelemahan usaha kita. Misalnya bahan baku yang kita ambil itu terlalu jauh jaraknya dari tempat produksi, seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan lagi. Kemudian opportunity, yaitu peluang usahanya seperti apa.
Kemudian threat atau ancaman ya. Ancaman dari usaha kita apa? Misalnya banyak pesaing, seperti itu. Istilahnya banyak usaha yang sejenis sesuai dengan usaha yang kita jalankan saat itu. Kemudian dengan adanya persiapan maka perlu adanya tindakan nyata. Tindakan nyata yang seperti apa sih? Yaitu 1. Membuat sketsa bidang usaha. Kita membuat sketsa bidang usahanya secara kasarannya, dasar-dasarnya terlebih dahulu. Menyediakan modal. Modal itu datangnya dari mana? Modal bisa datang dari uang pribadi, bisa dari kelompok, atau bisa juga dari lembaga keuangan, misalnya bank, atau bisa juga non-bank seperti koperasi. Kemudian mengurus izin usaha. Kalian tahu izin usaha itu apa? Izin usaha itu biasanya peraturan dari pemerintah yang ditujukan agar menertibkan suatu hal, seperti itu. Jadi ketika kita memiliki izin usaha, kita berarti merasa aman, seperti itu. Usaha yang kita jalankan itu terbukti aman. Kemudian menyiapkan tenaga kerja. Nah, penyiapan tenaga kerja ini harus disesuaikan sesuai kebutuhan usaha yang kita jalankan saat itu. Kemudian menyiapkan sarana prasarana, menyiapkan bahan baku. Nah, di sini bahan baku itu sangat penting ya, karena apa? Ketika kita nggak ada bahan baku, kita nggak ada bahan mentah yang kita olah, terus kita harus menjalankan usaha apa, seperti itu. Kemudian menetapkan lokasi, tentunya kita harus memilih lokasi yang strategis dengan usaha yang kita jalankan. Misal kita membangun kafe tapi di tengah desa, itu kan tidak memungkinkan untuk bisa laku ya. Kemudian menetapkan metodologinya, yaitu dengan biasanya untuk menetapkan metodologinya kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian menetapkan teknologi yang digunakan. Ini tujuannya apa? Menunjang dari proses yang produksi, misalnya teknologinya, agar proses produksi yang kita jalankan itu lebih cepat dari misal kita menggunakan teknologi lebih ke manualnya, seperti itu. Kemudian menetapkan manajemen. Nah, manajemen di sini ini sangat penting ya, karena manajemen, contohnya manajemen organisasi dalam suatu usaha ini agar untuk mencapai dari tujuan usaha kita itu lebih mudah. Jadi tidak memberatkan pihak-pihak tertentu. Kemudian mencari mitra usaha. Yang terakhir mencari mitra usaha. Mitra usaha di sini harus kita menentukan mitra usaha yang baik, tentunya mitra usaha yang baik, kemudian mampu diajak berpikir bersama, terus kemudian mampu semisal ada permasalahan bisa diselesaikan bersama, seperti itu. Kemudian di sini terakhir, tujuan dari analisis usaha itu apa sih? Tujuan analisis usaha itu untuk menemukan peluang usaha tentunya. Yang kedua untuk menemukan potensi usaha. Yang ketiga untuk mengetahui besarnya potensi usaha. Dan yang keempat untuk mengetahui berapa lama sih kiranya usaha kita itu dapat berjalan dengan seoptimal mungkin. Karena pasti untuk usaha sendiri ada fase naik turunnya. Kita bisa langsung melonjak, ada fase kebosanan, ada fase kita harus melakukan inovasi, seperti itu. Jadi, di sini Ibu dapat tarik kesimpulan bahwa analisis peluang usaha itu kita tujuannya apa? Agar kita mengetahui apakah usaha yang nantinya kita akan jalankan dan pilih itu layak atau tidak untuk dilakukan dan dilaksanakan, seperti itu. Cukup itu video hari ini. Semangat belajar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.